Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan channel Rajin Belajar. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan latihan soal pendidikan Pancasila untuk kelas 5 sekolah dasar di bab 1 Pancasila dalam kehidupanku. Nah, sebelum dimulai, biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Soal nomor 1. Dasar Negara Republik Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Garuda Pancasila. Jawabannya adalah B. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2. Tokoh yang menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Muhammad Hatta, B. Ki Hajar Dewantara, C. Soekarno, D. Jenderal Sudirman. Jawabannya adalah C. Soekarno. Pada sidang BPUPKI pertama tersebut, Bung Karno menyampaikan gagasan yang dinamakan Pancasila. Soal nomor 3. Ketika mengerjakan tugas kelompok, semua anggota saling membantu agar tugas selesai dengan baik. Sikap tersebut menunjukkan nilai A. Gotong royong, B. Patriotisme, C. Individualisme, D. Persaingan. Jawabannya adalah A. Gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama, saling membantu, dan saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4. Perhatikan peristiwa berikut. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Urutan tersebut menunjukkan A. Contoh perilaku Pancasila, B. Kronologi lahirnya Pancasila, C. Sejarah kemerdekaan Indonesia, D. Perkembangan budaya Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Kronologi lahirnya Pancasila. Ketiga peristiwa tersebut merupakan bagian dari kronologi atau urutan sejarah lahirnya Pancasila. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Rani melihat temannya berbeda pendapat saat diskusi. Rani tidak memaksakan pendapatnya. Ia mendengarkan pendapat temannya dan bersama-sama mencari keputusan yang disepakati. Sikap Rani paling tepat menunjukkan nilai A. Nasionalisme, B. Musyawarah mufakat, C. Patriotisme, D. Beriman dan bertakwa. Jawabannya adalah B. Musyawarah mufakat. Soal nomor 6. Proses kelahiran Pancasila secara utuh dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu A. Perjuangan, kemerdekaan, pembangunan, B. Perintisan, perumusan, pengesahan, C. Persiapan, pelaksanaan, evaluasi, D. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Jawabannya adalah B.
Perintisan, perumusan, pengesahan. Soal nomor 7. Fase perumusan Pancasila ditandai dengan A. Munculnya ide tentang prinsip dasar negara. B. Pembentukan BPUPK untuk mempersiapkan dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. C. Disepakatinya rumusan final Pancasila oleh PPKI. D. Pembacaan proklamasi kemerdekaan. Jawabannya adalah B. Pembentukan BPUPK untuk mempersiapkan dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 8. Fase pengesahan dalam proses kelahiran Pancasila ditandai dengan A. Munculnya gagasan tentang dasar negara. B. Pembentukan BPUPK. C. Disepakatinya rumusan final Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. D. Pidato para tokoh tentang kemerdekaan. Jawabannya adalah C. Disepakatinya rumusan final Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Soal nomor 9. Perhatikan situasi berikut. Dalam kerja kelompok, Dimas ingin hasil kelompoknya bagus. Namun, ia tidak mengerjakan tugas sendiri. Ia membagi pekerjaan dengan adil, membantu teman yang kesulitan, dan menghargai pendapat anggota kelompok. Nilai Pancasila yang paling lengkap tercermin dalam tindakan Dimas adalah A. Gotong royong dan menghargai pendapat. B. Mementingkan kepentingan pribadi. C. Persaingan dan individualisme. D. Keberanian tanpa kerjasama. Jawaban yang benar adalah A. Gotong royong dan menghargai pendapat. Soal nomor 10. Ika, seorang siswa, mengejek temannya yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Maka siswa tersebut telah mengingkari makna penting dari sila A. Sila pertama karena tidak bersyukur. B. Sila kedua karena tidak sopan. C. Sila ketiga karena merusak persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kelima karena tidak mendapat bagian. Jawaban yang benar adalah C. Sila ketiga karena merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Mengejek atau membedakan suku atau daerah sendiri dari orang lain bertentangan langsung dengan semangat persatuan Indonesia pada sila ketiga. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 11. Naskah yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 adalah jawabannya Piagam Jakarta. Soal nomor 12. Lembaga yang mengesahkan rumusan final Pancasila sebagai dasar negara adalah jawabannya PPKI. Soal nomor 13. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal jawabannya 18 Agustus 1945. Soal nomor 14. Melalui sikap patriot, kita patut mendahulukan kepentingan titik-titik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jawabannya adalah bersama.
Soal nomor 15. Rasa bangga menggunakan produk mainan atau pakaian buatan dalam negeri, yaitu Indonesia, merupakan wujud dari sikap. Jawabannya adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Berikan 2 contoh perilaku gotong royong yang dapat kamu lakukan di sekolah. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama, saling membantu, dan saling menolong untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya membersihkan kelas bersama-sama, membantu teman menyelesaikan tugas kelompok. Soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan musyawarah mufakat? Jawabannya adalah nilai positif dalam menentukan keputusan dengan cara berdiskusi, bertukar pikiran secara bijak dan adil untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 18. Sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat kamu lakukan di sekolah. Nah, ini sebagai alternatif jawabannya ya anak-anak. Berdoa sebelum pembelajaran, menghargai teman yang berbeda agama dan kepercayaan, menghormati perbedaan pendapat, mengerjakan tugas dengan jujur, dan bekerja sama dalam tugas kelompok. Soal nomor 19. Mengapa kita harus menghargai perbedaan pendapat ketika melakukan diskusi kelompok? Nah, jawabannya adalah kita harus menghargai perbedaan pendapat agar diskusi berjalan dengan baik, tidak terjadi pertengkaran, dan dapat menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Soal nomor 20. Proses kelahiran Pancasila terdiri atas fase perintisan, perumusan, dan pengesahan. Jelaskan secara singkat ketiga fase tersebut. Pada fase perintisan, munculnya ide-ide tentang prinsip dasar negara yang sesuai dengan kekhasan bangsa Indonesia. Pada fase perumusan ditandai dengan pembentukan BPUPK yang berupaya mempersiapkan dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. Pada fase pengesahan ditandai dengan disepakatinya rumusan final Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.